Shalom saudara, puji Tuhan. Saya terus berdoa agar setiap saudara, orang-orang percaya, selain hatinya diperbaharui, hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Oke? Saya berdoa hidup saudara seperti panah di tangan para pahlawan yang meluncur ketika dipanakan, meluncur, menembus setiap rintangan, setiap tembok penghalang, menembus setiap daerah, tempat yang bahkan tertutup sekalipun. Oleh karena kehadiran saudara, Injil Tuhan terbuka, diberitakan Injil Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, Amsal 28 ayat 25 sampai 26. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Hikmat hari ini sangat jelas ya saudara. Saya rasa Tuhan akan terus memimpin saudara, Tuhan yang akan terus memberikan saudara hikmat. Jadi saya tidak perlu berkata-kata, tidak perlu menjelaskan. Saya membacakan, saya Allah Tuhan, saya membacakan hikmat hari ini. Saya ulangi ya. Amsal 28 ayat 25 sampai 26. Orang yang loba, orang yang selalu mencari-cari keuntungan, bahkan dengan cara-cara kasar, cara-cara yang tidak halal sekalipun, dia akan berusaha mendapatkan keuntungan. Ya, menimbulkan pertengkaran, ya pasti karena dia berusaha mau bahkan dengan cara kekerasan pun dia pakai untuk untuk mendapatkan keuntungan. Itu pasti melukai orang lain. Nah, jika yang dilukai itu juga adalah orang yang keras, maka pasti terjadi pertengkaran. Nah, firman Tuhan mengingatkan ke kita yang baik yang harus kita ikuti adalah yang berikutnya. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Apakah saudara percaya? Katakan amin. Tuhan itu ada. Tuhan itu roh, Tuhan itu hidup. Apa yang firman Tuhan tuliskan? Saya berdoa saudara mengalami. Jadi bukan cuma bacaan, tapi saudara mengalami Tuhan sendiri. Ya, mengalami Tuhan itu bisa dengan beberapa cara. Yang paling penting, yang paling utama adalah kita percaya dulu bahwa Tuhan itu ada di dalam hati saudara dan saya. Amin. Setelah itu kita baca firman, kita ikuti channel-channel yang membangun kerohanian kita, ya, yang mendorong kita untuk terus dekat, terus bertumbuh kepada Tuhan. Ya, banyak sekali channel yang Tuhan pakai, yang anak-anak Tuhan mereka rela dedikasikan waktunya, tidak dibayar, ya, mereka hanya menunggu waktunya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja melalui media-media ini sehingga banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong, ya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sayangi hidup saudara. Nah, maka saudara dapat mengasihi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi yang tak kelihatan jikalau diri kita sendiri kita acuh tak acuh, atau bahkan kita tidak mengasihi diri kita. Ya, kasihi dirimu, kasihi saudaramu, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Saudara, yuk kita serahkan kepada Tuhan hidup kita. Kita katakan, Tuhan, hidup kami ada karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, jadikan kami alat-Mu, anak panah di ujung tangan di tangan pahlawan. Pahlawannya itu adalah Engkau Tuhan. Ketika Engkau memanahkan anak panah ini meluncur naik, menembus setiap rintangan, setiap tembok penghalang, setiap badai sekalipun Tuhan. Karena Engkaulah pahlawan,
Karena Engkaulah penguasa langit dan bumi, Engkaulah pencipta alam semesta ini. Tidak ada satu apapun yang tidak tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dari dalam hati saudara, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Yesus mengasihi saudara. Katakan amin. Bye bye. God bless.